Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wisana Daily, NPM 1111201121. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi metode pengolahan SPSS menggunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis regresi adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Berbagai pengujian yang dilakukan pada saat menganalisis regresi linear berganda dengan SPSS akan kita bahas selanjutnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyediakan data penelitian. Dalam kasus ini, untuk menambah pemahaman mengenai analisis regresi linear berganda, kita lakukan uji coba pengujian regresi berganda dengan SPSS. Kita ambil salah satu contoh di mana data yang kita masukkan adalah data fiktif, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian, input data ke dalam aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya, pertama, masukkan data fiktif ke SPSS, dan kemudian pada menu bar, pilih Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Akan muncul jendela seperti yang ada di bawah ini. Lalu, masukkan variabel Y ke bagian dependen, dan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke bagian independen, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu menentukan model summary seperti yang tertera pada gambar, dan kemudian melakukan uji simultan sehingga menghasilkan gambar seperti yang ada di bawah ini. Berdasarkan hasil uji simultan, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa minimal ada satu yang tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Setelah melakukan uji simultan, uji selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan uji validitas data. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Jika hasil dari pengujian suatu data di bawah 0,5, maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas yaitu bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dinyatakan reliable jika konteks alfanya di atas 0,6, maka dia reliability. Jika di bawah tidak reliability, harus dibuang variabelnya. Kemudian melakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu set data dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari set data akan terdistribusi secara normal. Jika sig di atas 0,85, maka dikatakan normal atau datanya berdistribusi normal. Selanjutnya melakukan uji heterokezaditas. Pada uji ini harus seragam dengan menggunakan uji Glaser. Perlu dihilangkan min-nya. Lihat pada bagian koefisien sig-nya. Jika di atas 0,05 maka tidak terjadi hetero. Jika kalau ada yang terjadi hetero, maka dilakukan logaritma natural terhadap variabel. Kemudian uji multikolinearitas. Jika V di bawah 10, maka tidak terjadi hubungan variabel bebas, sehingga terbebas dari multikolinearitas.
Kemudian uji T. Pada uji ini secara parsial tergantung hipotesanya. Jika variabel bebasnya hanya satu, berarti berpengaruh saja tidak atau bukan berpengaruh secara parsial. Yang terakhir yaitu uji F. Lihat outputnya. Jika sig di bawah 0,05, maka dia berpengaruh secara simultan. Artinya, baik secara keseluruhan, hasilnya berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.